Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma inna rabbal karima subhanahu bimahdi karamihi wa fadlihi azzama qadra hataini ra'ataini. Kemudian sesungguhnya Tuhan yang Maha Pemurah subhanahu wa ta'ala bimahdi karamihi wa fadlihi, dengan semata-mata kemurahan Allah dan anugerah Allah. Azama, yaitu telah mengagungkan oleh Tuhan yang pemurah, qadra hataini rakaataini, akan ukuran 2 rakaat ini. Wa wa'ada alaihima min jazilis sawabi ma wa'ada, dan telah menjanjikan oleh Tuhan atas 2 rakaat itu min jazilis sawabi, dari agungnya ganjaran, ma wa'ada, akan sesuatu yang menjanjikan, akan apa-apa yang ia janjikan. Wa anta abduhu, padahal adapun engkau yaitu hambanya Allah. Wa fi jirayatihi, dan pada jaminan rezekinya Allah. Wa amilta ma amilta bitaufiqihi wa taysirihi, dan kau beramal akan apa yang kau lakukan, bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah, wa taysirihi, dan kemudahan dari Allah. Summa ma'adzalika, kemudian serta yang demikian itu, kullihi, seluruhnya, tu'jibu bidzalika, kau berbangga diri dengan demikian itu 2 rakaat. Wa tansa minnatallahi alaika, dan melupakan oleh kamu akan anugerah Allah atasmu. Hadza wallahi a'jabul ajabi, adapun ini ujub dan melupakan anugerah Allah. Wallahi, demi Allah, a'jabul ajabi, yaitu paling herannya keheranan. La yakadu yasduru misluhu illa an jahil, hampir-hampir tidak terbit oleh sepertinya kecuali terbitnya dari orang bodoh. La fikrata lahu, yang tidak ada pikiran baginya. Wa ghafilin, dan orang lalai. La dhihna lahu, yang tidak ada hati baginya. Au qalbin mayyitin, atau qalbu yang mati. Khawin la khaira fihi, yang jatuh, yang tidak ada kebaikan padanya. Fahadihi hadhihi, maka adapun ini, jumlah hadhihi, yaitu ini, sesuatu yang agung.
Nas'alullaha husnal kifayati bimannihi wa fadlihi. Memohon oleh kami akan Allah akan bagusnya kecukupan dari Allah, bimannihi dengan semata-mata anugerah Allah, wa fadlihi dan kurnia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Faslun ya. Baik. Saudara-saudara sekalian, semua kita ingin hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang pengen hidupnya tidak bahagia. Oleh karena itu, Imamul Ghazali membimbing kita dengan kitabnya Minhajul Abidin, bagaimana kiat-kiat orang yang ibadah supaya sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Ada 7 langkah yang harus ditempuh, dan kajian kita memasuki langkah ke-6 dari 7 langkah. Mudah-mudahan bisa khatam ini kitab. Langkah ke-6, kita harus membersihkan daripada hati kita daripada akhlak-akhlak yang tercela. Aqabatul qawadih. Kita harus berupaya untuk bebersih, sebab Allah itu suci. Yang boleh dekat sama Allah yang suci-suci, yang kalbunya berlumuran dengan ujub, riya, sombong, dengki, atau apa saja dari akhlak tercela, sulit untuk dapetin kebahagiaan. Bicara ujub, ujub itu adalah berbangga diri, merasa kagum diri dengan kebaikan yang dilakukan, disertai melupakan Allah yang memberikan kemampuan kepada dia. Padahal ada orang kuat ngaji, kalau dia fahami, dia bisa datang di majelis taklim, itu bukan karena dia, tidak ada yang dia punya, tapi karena Allah punya murah beri taufik pada dia. Kita datang ke majelis taklim bukan karya kita, tapi karya Allah. Nyawa kita dari Allah, sehingga kita bisa jalan karena ada nyawa. Badan kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah, mata kita dari Allah, tangan bisa nyetir motor dari Allah, kaki bisa injak rem gas dari Allah, bisa melangkah. Baju yang kita, semuanya Allah. Fasilitasnya kita mah tinggal mengutin dari kunci-kunci yang diberikan oleh Allah. Ada namanya kunci Inggris, nyawa, kunci pas, kunci ini, obeng, macam-macam. Itu semuanya dari Allah. Kita mau nggak ada, nggak ada. Bukan karya kita.
karya Allah. Kita sudah dikasih fasilitas kayak Facebook saja, kan fasilitasnya dari Facebook. Belum apa-apa udah ditanya, apa yang kamu pikirin? Gua juga gak ngerti. Begitu. Ya udah ada. Mau foto tempatnya udah dikasih. Yang hebat mah yang buat dia. Kita nulis ya kagak ada hebatnya, kan dia yang buat. Begitu. Semuanya di dia datanya. Suka-suka dia. Kata dia, ini ente kagak memenuhi standar komunitas kami. Ngeser-ngeser habaib. Gue cut nih. Cut ya. Mau marah sama siapa? Lah kan kita punya dia. Marah kan salah. Ya terima. Begitu. Nah, ini bukan menyamakan Facebook sama Allah, bukan. Biar mudah mencerna. Fasilitas hidup ini dari Allah. Maka yang hebat mau yang ngasih fasilitas, yang ngasih kuncian, yaitu Allah. Kita mau jalanin doang. Tenaga dari Allah, darah ngalir Allah, muanya Allah. Enggak ada yang kita punya. Yang kita punya cuman sebatas mailun nafas, keinginan. Enggak bisa menentukan. Manusia itu usaha. Maka ketaatan yang kita kerjakan tak boleh membuat kita bangga. Kalau itu kita bangga, namanya ujub. Tapi yang terbaik, banggalah Allah milih kita dikasih kuat ngaji, sehingga muncul tahadus binikmah, terima kasih. Itu mah disuruh, wa amma binikmati rabbika fahadis. Allah, nggak ada yang hebat dari kita. Mana yang hebat dari kita? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya Allah. Semuanya. Maka orang yang mengerti segalanya dari Allah hendak mau ujub, hendak bakalan ujub. Hamba Allah kemarin didongengin banyak. Ada seorang raja, raja hebat, agung, mengizinkan orang-orang memberikan buket, parsel, lebaran kepada raja. Maka yang pada datang ke raja macam-macam. Ada pengusaha, ada pejabat yang besar-besar dengan hadiah yang besar-besar, mewah-mewah. Lalu kita datang sebagai rakyat jelata, ngasih timbang jeruk satu, itu juga busuk, kasih raja. Karena kita bawa hadiah, maka sang raja boleh duduk bareng dengan orang-orang besar, boleh kumpul bareng. Lalu raja tuh menerima hadiah jeruk atu dari kita. Ini yang hebat, kita yang timbang jeruk satu, ataukah pejabat-pejabat yang bawa mercy, bawa tetek, bawa bengek, ataukah yang hebat bisa jeruk atu diterima nih? Yang hebat kemurahan raja atau kehebatan kita? Hah? Kenapa kemurahan raja? Hah? Kenapa? Jeruk atu dari kita yang kagak jelas, tapi masih itu berarti raja luar menghargai kita, yang kita ngasih hadiah kagak ada nil. Sementara orang-orang mau bernilai itu malaikat pada ibadah.
Wali-waliullah baca salawat ada yang 100.000 kali. Siti Robi'ah Adawiyah salat tiap malam 1000 rakaat. Sayyidina Utsman witir enggak banyak 3 rakaat, cuman rakaat terakhir Al-Baqarah sampai An-Nas sequran di rakaat terakhir. Tuh wali-waliullah ibadahnya kayak begitu, ibadahnya kayak begitu, ibadahnya banyak. Lalu orang model kita baca salawat 100 itu aja masih dihitung, kayaknya udah lebih deh, lebih, baru juga 80 udah lebih aja, hitung-hitungan diterima sama Allah. Yang model begitu 80 dia kata 100 kan lengkap ya kan, tapi sama Allah yang hebat siapa? Kita nggak ada hebatnya. Kuat ngaji yang hebat kita dipilih boleh duduk ngaji, itu pilihan Allah. Banyak orang yang nggak dikasih kekuatan sama Allah untuk ngaji banyak. Maka yang hebat bukan kita, yang milih kita untuk boleh akrab dengan Allah, itu yang hebat Allah. Kita kuat baca Quran sehari seain, kuat baca Dalailul Khairat, kuatlah kita sholat 2 rakaat umpama, kuatlah kita apanya sedekah seperakan. Itu yang hebat bukan kita. Enggak ada yang perlu dibanggakan. Orang kaya kita ibadah malas, pangkat kita sama sahabat enggak ketemu, sama tabi'in enggak ketemu, sama imam madhab enggak ketemu, apalagi kayak macam Imam Jazuli, Abdul Qadir Jilani, waduh kagak ada apa-apanya. Tapi kita masih diperkenankan sholat 5 waktu, masih sholat malam 2 rakaat juga. Ini luar biasa. Maka kata Imam Ghazali pada kajian malam ini, summa innar rabbal karima, kemudian Allah jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh, yang maha pemurah, murni kemurahan Allah, murni fadl anugerah dari Allah, kebaikan Allah. Kita cuman sholat 2 rakaat lalu diagung-agungkan nama Allah. Kita baca sholawat 100 dinilai 1000 oleh Allah, sesuai dengan janji Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Sholawat sekali balasnya 10, 100, 1000. Itu Allah besarin. Dan Allah beri janji dengan janji yang besar lewat nabinya, man shalla alayya kulla yaum 500 marrah lam yaftaqir abadan. Siapa yang baca salawat sama aku habis salat 100 5 kali 500, maka kagak bakal ngalamin susah seumur-umur, walaupun di zaman susah, apalagi di zaman tidak susah. Allah udah janjiin semuanya sama kita. Sedangkan kita ini hambanya, ada di dunia aja dapat Allah. Kita dibawa jaminan rezeki dari Allah, lalu kita sodako duitnya dari Allah juga. Ngasih dikit, la in sakartum, Allah bilang la azidannakum, Allah tambahin, bukan berkurang, makin lebih. Laksana rambut pala dicukur, gondrong lagi, cukur gondrong lagi, cukur gondrong lagi. Makin sering cukur, makin cepat gondrongnya. Kita udah coba
40 hari, 30 hari, rambut pala 28 hari, 25 hari, sama aja, gondrong lagi, ini 25 hari, udah gondrong lagi, makin cepat. Alis nggak pernah dicukur, segitu-gitu aja. Uang itu dicukur, makin gondrong, enggak dicukur, segitu-gitu aja. Dites positif, tambah rugi. Buat apa? Padahal Nabi udah bilang as-shadaqatu tarful bala, menolak bala. Ini janji dari Allah, kita hambanya. Apa aja fasilitas dari Allah, kita beramal, bisa sedekah, taufik, dorongan dari Allah, kemudahan dari Allah. Kita ngaji, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah. Kita sholat, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah. Kita baca sholawat, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah. Betapa Allah agungkan nilai salat 2 rakaat malam, salatul laili raka'atini kanzun min kunuzil jannah. Salat 2 rakaat aja menjadi gudang perbendaharaan besar yang mendapatkan dia istana di surga. 2 rakaat, apalagi lah banyak. Maka Allah baik, malam itu kita pengen kencing, karena kita tak mengerti Allah. Waduh, gejala prostat yang agak ini kencing dicubit sama Allah biar sholat malam. Kagak juga, boro dia sholat malam kencing cebok, kagak. Ya Allah, siapa yang kayak begitu? Jangan, parah amat. Ini Allah baik gitu, baik banget. Ampe kayak sekarang vaksin bagus, biar pasar tradisional laris. Begitu kan, kalau kemal kudu vaksin pasar, malam kan kagak, nggak apa-apa, bagus. Begitu, malah saya setuju di mal-mal tuh pakai vaksin bini itu, biar bini nggak ke mall. Setuju nggak? Ini kan setuju kayaknya. Gitu ya, kayak begitu. Jadi saudara, kita ngaji taufik dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kan kita tahu artinya, nggak ada daya, nggak ada kemampuan. Andai ada daya, ada kemampuan, itu murni pertolongan Allah. Artinya nggak ada karya kita, karya Tuhan, tapi kita dinilai oleh Tuhan. Lalu kemudian kita ibadah, kita sholat, kita baca Quran, kita berbuat baik apapun dia, lalu muncul ujub, hebat gue hebat, gue keren, gue ini. Sampai kita lupa kemurahan Allah. Siapa kita? Kita lupa ini bisa ibadah karena Allah, bisa sedekah, Allah kasih kita rezeki. Dari Allah juga pembagian. Bisa sholat baju dari Allah, tapi duitnya dari kita beli, dari Allah semuanya. Orang Allah kasih nyawa, kalau nggak kasih nyawa, kita mati pergi jalan-jalan, bos kita juga takut. Ini mayat berjalan, nggak mungkin. Allah, kalau kita sampai ujub, merasa hebat, merasa keren, merasa palingnya, lalu kita sampai menghina-hina orang, hadza wallah ajabul ajab.
Ini kalau mau diharanin paling herannya heran. Ujub ini orang ndak ngerti. Sebab enggak bakalan muncul ujub kecuali andai muncul dari orang bodoh. Yang ujub pastikan orang bodoh, enggak punya pikiran, enggak ada pola pikirnya. Orang muanya dari Allah, apa yang mau dibanggain? Ibadah kita tak ada ibadah kita, tak ada. Salat bisa dihitung kita, malaikat salat luar biasa, para nabi, para wali luar biasa. Maka apa yang mau disombong? Enggak ada. Begitu, enggak ada yang disombong. Maka disebut orang bodoh. Kayalah kita seorang cucu yang dulunya tinggal di gelora buyut kita. Buyut tinggalnya di Senayan. Kita lewat Senayan, itu tanam kongguan. Ini yang ngomong begini nih, kira-kira orang pintar, orang bodoh? Bodoh. Dulu disebut, dulu begitu, dulu yang enggak aja. Berpikir mundur yang agak bisa balik. Tanam kongguan kalau dijual sekarang, ya Allah dijual sekarang. Ente berhayal. Jadi jangan ngomong dulu, dah sekarang aja. Jangan ngomong dulu. Ketinggian. Kita jangan ngomong ibadah kita. Aduh, semuanya dari Allah. Engkong bukan kita. Gitu. Nah kita begitu dalam ibadah. Kalau ampe muncul ujub, namanya kita jahil, la fikratalah, bodoh. Enggak ada pikirannya. Kita banggain semuanya dari Allah. Kunci doang kita buka, tapi kuncinya Allah kasih. Sehat dari Allah, tenaga dari Allah, hidup dari Allah. Kita menjalanin fasilitas yang Allah kasih, yang Allah kasih. Maka ujub menunjukkan kebodohan kita. Wa ghafilin ladzina lah. Andai muncul ujub pada kita, kita disebut orang yang lalai, orang yang meleng, yang enggak ada hati otaknya, meleng, orang yang tidur. Orang tidur diberi kesadaran, jiwa kita tidur. Anda benar. Ujub apa yang mau dibanggain? Enggak ada. Banggain yang enggak ada pada kita. Ini kayak begini, laksana Yahudi. Ujub, nabi gua banyak, nabi gua banyak. Nabi ente umat Islam tuh Muhammad. Kalau gue banyak, dia agak paham. Nabi banyak kayak begitu, kagak nurut-nurut. Itu saking bengalnya orang. Gonta-ganti Nabi, enggak ingat juga. Itu bukan saking keren, pegel. Guru ini enggak mempan, guru ini enggak mempan, guru ini enggak mempan. Mati lagi Nabi, utus lagi. Mati lagi Nabi, utus lagi. Itu yang kayak begitu keren apa bengal? Bengal banget. Begitu. Kita orang ini lalai. Kalau ampe ujub kayak Yahudi, kita tak pantas ujub. Nggak ada. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Begitu. Nggak biasa aja.
sama ya. Au qalbin mayyitin, atau kalbu kita jangan-jangan udah mati. Kalau dikata kita lupa, bodoh, enggak mau, masih terus aja ujub, berarti kita lalai. Lalai juga masih terus ujub juga, ini mau mati kalbunya. Maka ini tidak benar. Maka Nabi nyatakan dalam hadisnya, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Syukhun muta', kikir yang dituruti. Wahawan mutba', hawa nafsu yang dituruti. Wa i'jabul mar'i binafsihi, bangga diri. Maka bangga diri ndak bagus, ndak ada yang patut kita banggakan. Semuanya adalah karya Tuhan. Kalau mau jujur, kita tak ubahnya wayang, terserah takdir Tuhan. Tapi syukur sama Allah kita jadi takdir, bukan jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Diberi kekuatan untuk duduk di majelis ilmu, untuk kita berbenah diri, beribadah dengan baik, supaya kita faham ilmu, bersihin hati. Kita duduk di majelis-majelis akhlak tasawuf supaya bisa benerin ibadah. Kita duduk-duduk di majelis fikih, ilmu syariat. Kita duduk-duduk di majelis akidah supaya kita mendandani keyakinan kita biar tidak salah dan tidak menyimpang dari i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Maka seorang sunni, seorang pengikut ajaran sufi, seorang pengikut ajaran imam mujtahid, tak boleh ada pada dirinya rasa ujub dalam hal apa saja, sebab dia sadar semua yang ada pada dirinya murni pemberian Allah. Kalau mau bangga ama kita yang diberi salah, kalau mau banggalah ama yang beri. Yang memberi tak lain dan tak bukan adalah Allah. Maka kita bangga sama Allah yang kasih nikmat sehat sama kita. Kenapa ngaji? Karena Allah kasih sehat. Kenapa ngaji? Karena Allah kasih hidup. Kenapa ngaji? Karena Allah kasih kita makan. Hidup ini untuk ibadah, bukan untuk berhura-hura. Berlelah-lelah itulah hidup. Capek itulah dunia. Dunia itu darut ta'ab, negeri capek. Lelah enggak ada enaknya. Kalau ada enak pada hidup kita, syukuri itu. Karena kita diberi keberuntungan oleh Tuhan, ada enak. Tapi kalau kita nggak ada enaknya dalam hidup, memang sifatnya dunia, nggak ada yang enak. Kata bujangan, ya Allah kapan gua nikah? Udah nikah enak, ngobrol aja memang udah nikah tuh. Mau mati, yang udah nikah. Ini ada yang udah nikah belum nih? Mumet nggak? Tuh. Kata yang udah nikah belum punya anak mah enak. Tanya sama yang punya anak, ya Allah, atu doang puyeng banget. Ya kudu masak, ya kudu nyuci, ya kudu nyetrika, kudu ngajarin lah, berbagai pelajaran. Gitu. Kalau guru sih enak, nyuruh doang. Laki itu orang tua, ada SMP,
SMA. Ini Pak Guru nyengir, tapi Pak Guru juga puyeng juga ini di rumahnya. Begitu. Emang begitu. Kata yang belum nikah, enak punya anak, dia belum ngobrol sama yang punya anak, puyeng. Begitu. Kata teman saya, nanya, itu majelisnya itu rame yang ngaji. Iya, ente nggak tahu. Itu karena di rumahnya diomelin bininya mulu, puyeng. Maka mendingan datang ke majelis. Iya, begitu. Tanya aja sama dia, kata kita gitu. Begitu, tanya dia. Emang begitu hidup di dunia mah. Enggak ada enaknya. Enak tuh semu. Jadi sesuatu di dunia ini enaknya selama belum di tangan. Kalau makanan sebelum nyampe di tenggorokan. Kalau udah nyampe mau cabai, mau gula, udah di perut, sama. Sama apa beda? Sama. Mau makan di bintang 5 sama di kaki 5, sama nggak? Sama. Keluarnya juga sama warnanya. Enggak beda, enggak. Itu hanya di angan-angan aja. Belum punya motor, masih naik sepeda nih. Ya Allah, punya motor enak banget. Biar butut nggak apa-apa ya Rob. Pas udah punya motor, kapan ini bisa naik PCX? Coba. Iya, manusia begitu hidup. Manusia itu jadi kayak begitu. Enggak ada bisa. Enggak ada. Begitu, enggak ada. Enak-enak semuanya. Itu perasaan. Maka olah aja perasaan kita biar enak. Biar kata makan pakai nasi daun pisang, pakai sambal di pematang sawah, yang di samping galengannya ada tinja orang, nambah enak jiwanya. Kita makan di rumah apa aja ada, lengkap. Cuman kobokan nggak ada. Astagfirullah, udah punya anak 5 juga masih bego tuh. Kobokan adanya. Itulah hidup, saudara. Hidup. Maka nggak ada yang patut dibanggain dari diri kita. Kita pinter dari Allah yang ngasih pinter. Kita kaya, yang ngasih kaya Allah. Kita apa lagi? Jadi pejabat Allah. Semuanya apa lagi? Kita sehat Allah. Begitu banyak ya Allah yang lebih protektif dari kita. Udah jaga jarak. Bukan jaga jarak doang, pakai masker. Itu kan udah 2 lapis. Pakai hand sanitizer 3 lapis. Begitu. Udah vaksin 4 lapis. Udah punya kartu vaksin 5 lapis. Di swab positif. Kita kasih sehat. Apa? Bukan kurnia dari Allah. Ada teman kita barusan ketemu, Ustadz, saya kena positif. Positif apa? COVID. Yang orang-orang ini. Iya. Kapan? Ya 6 bulan yang lalu. Karena baru ketemu tadi. Kata kita, dah bersyukur aja Allah, ibadah yang banyak. Kata orang-orang COVID banyaknya lewat. Ente kagak lewat. Berarti ente dikasih hidup 2 kali. Manfaatin. Jangan begitu apa, gue pengen kawin lagi. Iya kawin lagi nggak apa dah. Begitu. Ujungnya ngadu sama kita begitu. Ya kagak-kagak aja. Begitu. Ini kawin sama janda, nggak pakai wali, bagaimana? Yang kagak ente pengen berkah kagak gitu. Begitu. Tapi yang kagak aja. Yang namanya manusia. Nggak adalah kita orang ini yang patut dibanggakan. Nabi itu lebih girang dapetin gelar hamba Allah.
padahal tidak ada derajat setinggi derajatnya yang didapat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah puji dengan kepangkatan subhanalladzi asra bi abdi. Nabi itu hamba Allah. Hamba. Ya bareng-bareng aja lah hidup. Hidup itu bareng-bareng. Manusia anda ujub, para sahabat enggak ada ujub, muanya. Maka ketika muncul ujub pada kita, ada 3 kemungkinan pada diri kita kalau ujub. 1, karena kita bodoh tentang agama. Karena ujub ini, apa yang mau dibanggain? Fasilitas dari Allah. Lalu kita banggain fasilitas yang orang punya, bukan kita punya. 2, karena kita lalai, tidur. Kalau jiwa tidur, oh iya wajar aja orang tidur, meleng. 3, kalbunya mati. Kalau kalbu mati, enggak ada kebaikan. Sakit aja parah. Fi qulubihim marad. Ini yang penting. Saya sering kata dalam teman-teman ini ngadepin suasana begini, pikiran kita yang positif. Begitu. Sebab fi qulubihim marad. Kalau qalbu sakit, fazadahumullahu marada, maka muncul yang lain-lain. Kalau pikiran kita negatif, maka swabnya di mana tempat mesti positif. Tapi jadikan pikiran kita positif terus, biar qalbu kita sehat, biar jiwa kita melek. Positif terus sama Allah tuh, jangan buruk sangka. Wa amma bi ni'mati wa rabbika fahadis. Tahadus bin nikmatu syukrun. Tahadus bin nikmah itu hakikat kesyukuran nama Allah. Karena ini abang ini hebat nyantun yatim. Enggak, yang hebat Allah. Karena Allah yang bagi rezeki, bukanlah saya. Allah yang hebat. Alhamdulillah Allah. Kalau saya mangga, Allah kasih taufik saya berbagi. Puji Allah. Dia juga yang muji kita. Biar maksudnya minta sama Allah juga. Begitu. Dan ini yang paling penting. Kata Imam Ghazali, fahadi hadi, uraian ini agung. Catat, ingat, tanemin di hati, praktekin pelan-pelan dalam hidup. Bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja, gak usah banyak, minta redhonya Allah.